Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 15 Mei 2025, Kisah 16 ayat 13-14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kata Paulus, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitar berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarnya. Ia seorang penjual kayu ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, hari ini kita merenungkan tokoh Lydia. Kisah 16 ini kita melihat bagaimana seorang tokoh ini menggambarkan peran yang luar biasa pengaruhnya dalam perkembangan Injil di kota Filipi pada abad pertama. Nah, Lydia ini seorang perempuan pedagang kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Namun, saudara, kisahnya bukan hanya tentang pekerjaannya, melainkan juga tentang bagaimana dia menjadi pendukung utama dalam penyebaran Injil di kota Filipi. Saudara, sebagai seorang pedagang, Lydia itu adalah pendengar yang tekun dan responsif terhadap firman Tuhan, terhadap ajaran Paulus. Ketika Paulus dan Timotius tiba di Filipi, mereka pergi ke tepi sungai tempat ibadah dan menemui sekelompok perempuan di sana. Nah, Lydia ini dikatakan yang mendengarkan firman Tuhan dan hatinya terbuka menerima pengajaran Paulus. Bahkan Lydia membawa seisi rumahnya untuk dibaptis. Nah, kesediaan hati Lydia ini untuk mendengarkan firman Allah menjadi dasar pertumbuhan imannya dan permulaan pekerjaan pelayanan yang penting dalam hidupnya. Lydia dikenal di dalam Alkitab sebagai seorang wanita yang dermawan, sebagai seorang pedagang yang mungkin lebih daripada yang lain, saudara ya. Setelah Lydia bertobat dan dibaptis, dia mengundang Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya. Jadi orangnya sangat luar biasa, ramah, menyambut para hamba Tuhan di sana. Dia dengan murah hati menawarkan tempat tinggal, tempat pertemuan, pelayanan firman Tuhan. Mungkin sekali menjadi awal-awal gereja dibentuk di Filipi. Nah, tindakan ini tidak hanya menunjukkan keramahan dan kebaikan, tapi mendukung sekali penyebaran Injil di kota itu. Rumah Lydia menjadi tempat pertemuan dan pusat kegiatan gereja di sana, memungkinkan pertumbuhan dan pengajaran firman Tuhan ke masyarakat Filipi dengan lebih luas. Nah, Lydia juga memiliki pengaruh ekonomi yang cukup baik, saudara ya. Sebagai seorang pedagang ungu, Lydia memiliki sumber daya dan jaringan yang luas. Nah, Kisah Rasul mencatat bahwa dia adalah seorang pedagang perempuan yang kehadirannya sebagai seorang pedagang sukses untuk memberikan kesempatan baginya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk bekerja dan berinteraksi dengan dia dalam kegiatan bisnisnya. Nah, melalui pengaruhnya ini sebagai pedagang yang terhormat, saudara ya, Lydia itu dapat membuka pintu ya bagi pengajaran Injil, penyebaran Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Pada ayat 35-40 diceritakan bahwa apa? Pada saat Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara, saudara ya, oleh pejabat kota itu, mereka mampir kembali ke rumah Lydia, bertemu dengan saudara-saudara dari gereja di sana sebelum mereka berangkat ke tempat lain. Saudara, ini menunjukkan apa? Pentingnya pertemuan dan pertumbuhan gereja yang terjadi melalui interaksi dengan Lydia dan bagaimana kontribusinya untuk gereja mula-mula di sana. Nah, saudara, dari pertemuan dengan Lydia, seorang perempuan pedagang yang menjadi pendengar setia, maka kita melihat betapa wanita itu menjadi tonggak. Wanita ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan gereja di Filipi. Nah, mari kita saudara bertanya, bagaimana Lydia punya kontribusi yang luar biasa untuk pertumbuhan gereja di Filipi. Kita bertanya bagi kita di Elut ini, apa yang menjadi kontribusi saya? Apa yang sudah saya berikan untuk pertumbuhan rohani dan fellowship di gereja Elwood? Kiranya kita terus belajar menjadi berkat. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.